Baik, ya gimana? Sudah? Baik, kita dari kelompok 4 akan melaksanakan proses pembelajaran lewat video. Bapak Ibu yang saya hormati, di kelompok 4 ini kita terdiri dari berlima orang, yaitu adalah Bu Rizky, Bu Pepi, Bu Dina, Pak Heri, dan saya sendiri Bu Murni. Dalam kesempatan ini, izinkan saya membuka acara ini dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Rizky nanti dan apa namanya? Ice breaking. Ice breaking-nya akan disampaikan oleh Ibu Pepi. Untuk itu, marilah kita sama-sama mendengar ice breaking-nya dari Ibu Pepi. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murni untuk pertemuan kita kali ini ya di sesi yang pertama ice breaking pada saat ini akan saya pandu untuk teman-teman dimohon untuk berkonsentrasi karena dengan ice breaking kita melatih konsentrasi kita ya. Perhatikan apa yang saya ucapkan teman-teman. Teman-teman bisa lihat saya kan ini angka berapa ya? Saya kasih tunjuk. 1. Ini Satu. angka berapa? 1. Angka 1. Goyang tetap angka Maka 1. Kalau gitu pertanyaannya ya, 1 dikali 1 sama dengan 2. 1 dikali 1 sama dengan 1. Aduh, berarti Mbak Rizky kurang konsentrasi. 1 dikali 1 ya 1 bukan 2. Sengaja tangan saya seperti ini. Oke. Sengaja Siap, siap. Konsentrasi, Bu. tidak. Oh, ternyata ada temannya konsentrasi ya. Oke, selanjutnya saya akan bertanya sama kalau biar susu warnanya Putih. susu warnanya Putih. ya. Sapi menghasilkan Susu. sapi menghasilkan susu. Terus minumnya Air. sapi minum. Nah, pintar Budina ya. Ternyata konsentrasi Budina lebih hebat. konsentrasinya tinggi. Saya kita ya di sini. Saya kembalikan kembali sama Bu Murni. Baik, terima kasih Bu Pepi atas es krimnya. Es krim. Teringat makan es krim ini, Bu Pepi. Terima kasih. Agar semangat kita lebih meningkat lagi, mari kita simak pemaparan materi dari Ibu Rizky. Silakan kepada Bu Rizky, kami silakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sehat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Hari ini saya akan mencoba memaparkan tentang saya share screen dulu ya Bu ya.
tentang pendidikan yang memerdekakan. Terlihat Bapak Ibu di layarnya? Terlihat? Terlihat. Oke. Terlihat. Sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu, yaitu kita belajar tentang pendidikan yang memerdekakan. Di sini ada beberapa poin tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian ada pendidikan zaman kolonial, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir ada tujuan pendidikan. Baik, yang pertama adalah tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan yang merdeka itu adalah berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, baik rasa, pikiran, atau roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Jangan disertai dengan perintah atau paksaan. Artinya bagaimana? Pendidikan yang merdeka itu memang berpusat pada pengajaran kepada anak, di mana tumbuh kembang anak itu harus disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan anak tersebut tanpa adanya paksaan atau perintah yang lain. Sehingga kita sebagai pendidik nantinya atau sebagai pengajar harus mampu membentuk pribadi peserta didik kita menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi diri orang lain. Nah, itu adalah tantangan bagi kita Bapak Ibu sebagai pendidik. Oleh karena itu kita juga harus bisa menempatkan dan menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada pendidikan zaman kolonial. Pendidikan di Nusantara atau di Indonesia ternyata sudah ada jauh sebelum Indonesia itu merdeka. Yang artinya semangat kita untuk menjadi bangsa yang maju dan merdeka sudah ada, yang diawali dengan semangat kebangkitan nasional. Kemudian yang selanjutnya ada, walaupun posisi kita itu sedang terjajah, yang awalnya pendidikannya hanya terbatas, hanya 3 kelas, kemudian hanya diikuti oleh beberapa orang saja, tapi ternyata kita tetap bisa melaksanakan pendidikan tersebut sampai dengan bermunculan pendidikan yang sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan pendidikan, ada pembiasaan diri dan memanusiakan manusia. Selanjutnya ada asas Ki Hajar Dewantara yang meliputi kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui karakteristik peserta didik? Bisa dilihat Bapak Ibu, ini ada poster yang sudah dibuat. Yang pertama, kita bisa melakukan asesmen, di mana asesmen itu terdiri dari beberapa aspek ya, ada diagnostik, kemudian formatif, dan itu ya Bu, ya ada 3. Kemudian melakukan perencanaan pembelajaran, dan yang terakhir ada melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir adalah profil pelajar Pancasila, di mana di dalam kurikulum yang diinginkan sekarang itu kita harus menyelipkan kepada anak atau di dalam pembelajaran kita tentang profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 hal. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir ada kreativitas. Begitu, cukup dari saya Bapak Ibu. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke Ibu Murni. Baik. Terima kasih Bu Rizky yang sudah memaparkan materinya. Untuk kita semua yang mungkin bermanfaat bagi kita yang dalam proses pelatihan ini yang akan bisa kita kembangkan nanti pada IHT-nya. Untuk itu pemaparan hari ini dari Bu Rizky mungkin sudah cukup baik. Kalau kiranya ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya dalam pemaparan Bu Rizky ini tentang pendidikan zaman kolonial ini. Silakan Bapak Ibu. Iya, saya Bu yang ingin bertanya. Dari pemaparan
yang sudah Bu Riki sampaikan, di situ tadi ada pendidikan zaman kolonial, ya. Saya ingin bertanya, Bu Riki, Iya, Ibu. apa sih tujuan kita belajar pendidikan zaman kolonial dan apa persamaannya dengan pendidikan yang zaman sekarang, antara pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang, apa itu persamaannya? Terima kasih. Oke, Bu Murni bisa langsung saya jawab, Bu Murni? Oh ya, baik Bu Rizky, Oke. silakan Bu Rizky jawab pertanyaan dari Bu Pepi, silakan. Oke, jadi tujuan kita itu kenapa kita harus belajar pendidikan di zaman kolonial? Tentunya kita sudah melihat ya Bapak Ibu ya bagaimana penderitaan kita, sengsaranya kita pada saat itu, pada saat zaman kita dijajah. Nah, oleh karena itu tujuannya adalah ingin membebaskan kesengsaraan masyarakat Indonesia dari kebodohan, dari penjajahan, dari keterpurukan, untuk membuka apa? Membuka gerbang emas kemerdekaan masyarakat Indonesia. Kemudian persamaannya apa? Persamaannya yaitu persamaannya kita sejak dini itu diberi pembelajaran tentang menulis, membaca, berhitung, yang akhirnya sampai dengan detik ini kita bisa merdeka. Begitu mungkin Ibu penjelasan dari saya, Bu Pepi. Ya, terima kasih Bu Rizky, penjelasannya saya cukup mengerti. Cukup ya Bu Pepi, kasih. cukup memahami dengan jawaban dari Bu Rizky tadi. Baik, untuk sesinya Bu Rizky saat ini kita cukup selesai sampai di sini. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Oke, terima kasih Ibu. Baik. Terima kasih Ibu. Diakhiri Bu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.